sihir Bell. Kisah ini dimulai di tahun 1804. John Bell dan keluarganya hidup di sebuah rumah di atas tanah 300 are yang terkenal di Adams, Tennessee. Mereka hidup bahagia. Namun setelah 10 tahun berlalu, sesuatu terjadi di 1817 yang menjadi titik balik yang mengubah hidup mereka selamanya. Suatu malam John Bell masuk ke kamar anak perempuannya Elizabeth dan melihat bahwa ia sedang mengerjakan rajutan. Elizabeth, kau masih belum tidur juga, nak? Iya, Papa. Aku baru saja hendak tidur. Elizabeth berbaring di ranjangnya. John menyelimutinya dan ia hendak memadamkan lilin. Jangan, Papa. Biarkan lilinnya. Aku takut gelap, Pak. Kau tidak pernah takut gelap sebelumnya? Kenapa sekarang takut? Apa yang terjadi, Elizabeth? Aku tidak bisa menjelaskannya, Papa. Tapi kadangkala aku merasa rasa takut yang aneh. Kita akan bicarakan ini besok ya. Kau tidurlah dulu sekarang. Elizabeth tidur dengan ditutupi selimut. Tiba-tiba angin kencang mulai bertiup dan petir menyambar. Suara pintu berderi terbuka perlahan terdengar olehnya. Tampaklah sesosok bayangan berdiri di dekat kaki Elizabeth. Rambut panjang acak-acakan berkibar. Hanya matanya saja yang terlihat jelas. Dan ia perlahan menarik turun selimut Elizabeth dari wajahnya. Elizabeth menarik selimutnya ke atas lagi. Bayangan hitam itu menarik selimut itu turun lagi. Akhirnya Elizabeth membuka matanya. Begitu ia bangun, si nenek sihir mulai terbang berkeliling di udara. Melihat itu, Elizabeth berteriak ketakutan. Papa, Papa, selamatkan aku! John lari dan masuk lewat pintu yang terbuka. Apa yang terjadi, Elizabeth? Apa tadi kau bermimpi buruk? Suara Elizabeth sudah habis. Yang bisa ia lakukan hanya menatap ke atas dan memikirkan kejadian mengerikan itu yang tidak dapat ia singkirkan dari mata batinnya. Papa, boleh aku tidur di kamar Papa? Aku tidak mau tidur di sini. Baik sayang, tapi sebaiknya kita tidak mengganggu Mama. Papa akan tidur di sini bersamamu. Mama sedang tidak enak badan sekarang. Keesokan harinya, Ibu Elizabeth, Frida, sedang mengeringkan pakaian di luar saat Elizabeth datang. Elisa sayang, apa kau mimpi buruk kemarin? Tidak, Mama. Itu semua benar. Mama pikir aku bohong, tapi semuanya sungguh terjadi. Baiklah, kau pergilah ke kamarmu. Mama akan siapkan makan siang dan memberitahumu. Elizabeth pergi ke kamarnya. Frida hendak masuk ke rumah setelah menggantung pakaian. Saat nenek sihir itu melihat Frida masuk ke rumah, ia cepat-cepat terbang ke arahnya. Dan semua pakaian itu jatuh ke tanah. Saat Frida menoleh ke belakang, si nenek sihir berdiri tepat di depannya. Si nenek sihir kejam menyerang si wanita malang, mencakar lengan Frida sambil menendangnya. Frida tersuruk di tanah, kalah. Elizabeth datang cepat untuk menolong ibunya dan melihat si nenek sihir mencekik leher Frida dan mengangkatnya. Elizabeth ketakutan melihat pemandangan mengerikan ini. Ibu, tinggalkan ibuku. Pergi kau dari sini, makhluk jahat. Aku tidak akan membiarkan siapapun hidup. Tidak seorang pun. Aku akan membunuh semuanya. Aku akan datang lagi dan kali ini aku akan membunuh kalian semua. Lalu si nenek sihir lenyap. Ibu dan anak yang terguncang itu menangis. Dan John tiba di tempat kejadian. Ia ketakutan melihat kondisi keluarganya. Kita harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa melihat keluargaku seperti ini. Aku akan menyurati temanku Jackson. Dia seorang cenayang dan dia akan menolong kita. Sampai saat itu, kita harus terus bersama. Malamnya, John dan keluarganya sedang duduk bersama. John memegang salib di tangannya dan menjaga Frida dan Elizabeth. Tiba-tiba, satu suara terngiang di telinganya. John, tolong aku, John. John mengira itu suara Frida. Lalu, suara itu jadi suara Elizabeth. Papa, tolong aku, Papa. John melihat Elizabeth dan Frida sedang tidur. Ia sadar si nenek sihir telah tiba di sana. John mendengar suara teriakan yang berat dan mengguncang dunia. Suara itu begitu kuat sehingga salib terjatuh dari tangannya, berkelontang di lantai.
Sebuah kursi melayang di atas salib dan jatuh menimpanya. John mulai mencari salib itu. Di saat bersamaan, ia mendengar suara teriakan. Saat ia menoleh ke belakang, si nenek sihir sedang menampar Elizabeth hingga pingsan. Tinggalkan keluargaku! Lepaskanlah mereka! Itulah saat Jackson muncul. Dan ia menunjukkan salib pada si nenek sihir. Melihat salib itu, si nenek sihir bersembunyi di balik awan buatan. Kenapa kau ada di sini? Kenapa kau mengganggu keluarga John? Si nenek sihir dengan marah menatap John, menjambak rambut Frida, dan menyeretnya menjauh. Tanyakan siapa aku, John. Apa kau tidak mengenaliku, John? Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku Cat Bates yang kau bunuh 10 tahun yang lalu. Selama bertahun-tahun aku amat ingin menuntut balas. Kini kesaktianku telah memuncak dan aku tidak akan melepaskan siapapun. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga ini. Bila ia ingin menyelamatkan keluarganya, maka John harus mati. Harus mati. Aku akan menghancurkan seluruh keluarga ini. Semua orang terkejut karena ini. John terkejut dan mendadak mulai menangis. Siapa itu Cat? John, katakan pada kami, siapa Cat? Cat adalah tetangga kami. Dan dari 300 are tanah kami, 200 are adalah tanahnya. Pada waktu itu, keluargaku belum pindah ke rumah ini. Dan aku mengincar tanah milik Cat. Suatu hari aku pergi untuk berunding dengannya. Dia menolak menjual tanah itu padaku. Dan egoku tersinggung. Jadi pada suatu malam aku membunuhnya. Dan aku berebut semua tanahnya. Papa, aku tidak menyangka kau berhati jahat dan licik. Aku malu kepada Papa. Penyihir itu ingin balas dendam. Satu-satunya cara agar dia puas adalah dengan kematian John. Atau dia akan terus menghantui keluarga ini. Tiba-tiba semua lilin mulai padam. Sekali lagi dengan mata murka, si nenek sihir tampil mengincar Elizabeth dan Frida. Ia mencekik leher mereka dan mengangkat mereka dengan kasar ke udara. Bagaimana, John? Ingin melihat kematian seluruh keluargamu di depan matamu sendiri? John terguncang. Ia bergerak perlahan, mengambil pisau di meja dan menikam diri sendiri. Jelas terpuaskan, si nenek sihir melepaskan ibu dan putrinya yang malang itu dan lenyap dari sana. Elizabeth dan Frida lari ke sisi John meratap. Maafkan aku kalau kalian mau. Selesai.